Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantra Dharma Kerti Parikesit, mahasiswa PPG UIN Maliki Malang Batch 2 kelas 24. Sebelum memulai pelajaran, saya biasanya melakukan pembiasaan dengan baris di depan kelas dan juga melakukan yel-yel agar anak-anak semangat untuk melakukan pelajaran. Siap, Kak. Kencang cepat, Kak. Kak. Keapian mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tepuk peli, Ma. Projek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, semangat. Ketika memasuki kelas, anak-anak melakukan kegiatan salaman dengan guru. Waalaikumsalam. Untuk laki-laki, saya biasakan salaman dengan mencium tangan. Sedangkan untuk perempuan, saya biasakan untuk melakukan salaman tanpa sentuhan. Hal ini saya lakukan agar anak-anak mengerti batasan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Waalaikumsalam. Memasuki kegiatan pendahuluan, saya dahului dengan mengucapkan salam seperti pada umumnya. Dan selanjutnya, saya sambung dengan pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan makanan pedas. Jangan lupa mampir ke rumah Pak Camat. Halo, selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Jangan lupa tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Gimana? Pagi ini kalian sehat semua atau ada yang sakit atau kurang semangat? Sehat semua, nggih? Semangat semua, nggih? Alhamdulillah. Tak lupa saya juga menyiapkan peserta didik mulai dari kesiapan alat belajar, kondisi bangku, sampai kebersihan kelas. Tujuannya adalah agar anak lebih siap dan nyaman dalam pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Pak Tantra mau kalian menyiapkan peralatan untuk belajar mulai dari buku, mulai dari alat tulis, laptopnya dicek apakah sudah nyala dan siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, selain itu silakan cek sampah-sampah di depan kalian, di bawah kalian, dan dilihat bangkunya apa sudah rapi. Biar kalian belajarnya lebih nyaman dan juga siap menerima pelajaran yang akan Pak Tantra berikan hari ini. Oke, semuanya sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Semuanya tetap semangat? Suaranya kurang keras. Apakah semuanya sudah semangat? Semangat. Apakah semua sudah siap? Siap! Mantap! Agar proses pembelajaran lebih bermakna dan juga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, saya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memimpin doa. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan dalam diri anak. Sebelum memulai pelajaran, Pak Tantra ingin berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan juga bermanfaat. Seperti biasanya, untuk jadwal berdoa hari ini akan dipimpin oleh Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Belum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Rabbal alamin. Billahi rabba wa bil
نبيا ورسولا زدني علما وارزقني فهما وجعلني من عبادك الصالحين. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Tuhan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah pembiasaan yang juga saya lakukan adalah membaca Asmaul Husna. Hal ini saya lakukan agar anak-anak bisa mengenal nama-nama baik Allah dan menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Nah, terima kasih Mas Fadil, doanya sangat luar biasa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Setelah berdoa, seperti biasanya kita akan melakukan pembiasaan Asmaul Husna. Pembiasaan Asmaul Husna akan dipimpin oleh Mbak Farah. Silakan Mbak Farah. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayuzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Hamid ya Rafi ya Muiz ya Mudil ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim. Setelah rangkaian kegiatan yang mengutamakan religiusitas, hal berikutnya saya sambung dengan melakukan ice breaking. Ice breaking yang saya lakukan tidak sekedar untuk membangkitkan semangat siswa, tapi juga untuk membangkitkan fokus baik secara kognitif maupun psikologi. Nah, kegiatan berikutnya kita akan melakukan ice breaking untuk membakar semangat kalian dan juga untuk ngetes fokus. Jadi ice breakingnya ketika Pak Tantra bilang dum, kalian tepuk kaki kalian. Kalau Pak Tantra bilang prek, kalian tepuk tangan. Jadi kalau di kampung jadi dum, prek, dum, dum, prek. Nah, semuanya berdiri, kita praktekkan bareng-bareng. Yuk, berdiri semuanya. Silahkan semangatnya ditata dulu biar nggak bergesekan sama teman. Pak Tantra mulai nggih. Dum, prek, dum, dum, prek, dum, prek, dum, dum, prek, prek, dum, 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 prek, prek, dum, 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 prek. No, sekarang silakan Mbak Novi nyontoi.
Ketika saya memeriksa kehadiran siswa, saya tidak hanya memanggil secara sederhana, tapi juga saya lakukan sebuah pendekatan yang lebih humanis dengan cara menyapa dan juga menanyakan kabar serta kondisi hatinya hari ini. Hal ini bisa menjadi informasi berharga untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Sekarang Pak Tantra ingin mengabsen satu persatu seperti biasa. Kalau Pak Tantra absen, kalian bilang, hadir, sahabat, siap belajar. Dengan suara yang lantang dan nggak boleh ragu-ragu. Absen nomor pertama, Ahmad Raffi. Hadir, sahabat, siap belajar. Oke, mantap. Absen kedua, Mbak Okta. Hadir sahabat siap belajar. Absen ketiga, Mbak Via. Hadir sahabat siap belajar. Kemudian Mas Damang. Kira-kira ada yang sakit? Semua hadir, Ge? Semua siap belajar? Selanjutnya saya juga melakukan yel-yel yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Yel-yel ini memuat pesan tentang sifat dari Khalifah Umar bin Khattab dan juga diharap dalam alam bawah sadar peserta didik dapat tumbuh sifat yang sama. Pak Tantra punya yel-yel lagi satu. Nah, yel-yel ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ketika Pak Tantra bilang Umar bin Khattab, kalian bilang tegas, hebat, bijaksana. Gimana? Kalau Pak Tantra bilang Umar bin Khattab, kalian jawabnya tegas, hebat, bijaksana. Oke. Siap semuanya? Siap. Kurang semangat. Siap semuanya? Siap. Oke. Umar bin Khattab. Baleni lagi. Kurang semangat, kurang fokus. Fokus lagi. Kalau Pak Tantra bilang Umar bin Khattab, kalian bilang tegas, hebat, bijaksana. Tegas, hebat, bijaksana. Pak Tantra ulangi lagi. Umar bin Khattab, tegas, hebat, bijaksana. Sekali lagi, biar lebih kompak, lebih semangat. Umar bin Khattab, tegas, hebat, bijaksana. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hal yang tak kalah penting, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki pemahaman dan juga makna belajar dan tidak sekedar ikut belajar tanpa mengetahui tujuannya. Nah, tadi kita punya yel-yel Umar bin Khattab. Kira-kira apa sih materi yang akan kita bahas berarti? Ada yang mau ngacung? Yuk, Mbak Okta. Kira-kira kalau kita yel-yelnya Umar bin Khattab, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ngapain? Oke, betul. Jadi kita akan mempelajari kisahnya Umar bin Khattab. Jadi yang kita pelajari ada 4 hal. Pertama, kita akan mempelajari biografi. Biografi itu apa? Biografi adalah segala sesuatu data dan informasi dari Umar bin Khattab. Mulai dari nama lengkapnya siapa, ibu bapaknya siapa, tanggal lahirnya berapa, dan sebagainya. Kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui kisah awal bagaimana Umar bin Khattab itu masuk Islam. Soalnya dulu Umar bin Khattab itu belum masuk Islam. Sebelumnya Umar bin Khattab memusuhi Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari tentang gelar-gelar apa sih yang dimiliki sama Umar bin Khattab. Dan yang terakhir kita akan mempelajari hikmah-hikmah dari kisah Umar bin Khattab, apa yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil pelajaran. Saya juga menanyakan pertanyaan pemantik untuk membuka kemungkinan rasa ingin tahu siswa tentang materi yang dibahas. Selain itu, apersepsis juga saya lakukan untuk menghubungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya Pak Tantra ingin bertanya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu punya hubungan apa? Ada yang tahu? Oke, Mbak Okta luar biasa. Betul. Oke, terus. Oh, betul sekali. Jadi Mbak Okta mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama.
dan Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dan mereka adalah bersahabat. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih mendalam dan lebih luas lagi tentang Umar bin Khattab. Pada akhir kegiatan pendahuluan ini, saya tutup dengan melakukan asesmen awal secara non-kognitif yang akan saya gunakan mengetahui minat peserta didik dan gaya belajar mereka. Tadi sudah Pak Tantra jelaskan tujuan pembelajaran kita, dan kalian sudah hebat, luar biasa bisa menghubungkan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Tapi sebelum kita memasuki inti pembelajaran, Pak Tantra ingin memberikan sebuah challenge buat kalian, yaitu mengisi Google Form yang telah Pak Tantra sediakan. Di situ isinya adalah tentang asesmen awal tentang pengetahuan kalian. Sejauh mana pengetahuan kalian sudah tahu, terus bagaimana minat belajar kalian, kalian suka yang belajar pakai video, atau belajar pakai ceramah, atau malah suka yang praktek. Nah, silahkan Pak Tantra beri waktu 2 menit untuk mengisi Google Form tersebut. Dari informasi ini akan saya gunakan untuk melakukan pengelompokan belajar agar pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Memasuki kegiatan inti, saya melakukan pembagian kelompok terlebih dahulu. Pembagian kelompok ini saya lakukan berdasarkan minat belajar yang sama berdasarkan data asesmen awal sebelumnya. Nah, sekarang fokus semuanya ke depan. Sudah mengisi asesmen awal yang telah Pak Tantra sediakan di Google Form. Sekarang Pak Tantra akan membagi kelompok berdasarkan Google Form yang telah kalian isi. Jadi nanti akan ada 4 kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sediakan, dan juga dari pembelajaran yang telah kita sediakan nanti akan dibagi masing-masing kelompok terdiri 3-4 orang. Siap nggih? Untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 dan 4 sebelah sini. Tapi sebelumnya kalian pilih dulu ketuanya, sekretaris siapa nanti, karena tugasnya akan sangat luar biasa. Silakan duduk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 di sini. Silakan bangkunya diambil. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan LKPD bentuk digital karena lebih efisien dan siswa bisa secara interaktif cakap menggunakan teknologi. Pak Tantra akan membagikan kepada kalian LKPD secara digital. LKPD secara digital itu ada lembar kerja dan juga beberapa materi Pak Tantra sediakan, dan di dalamnya ada link video pembelajaran yang bisa kalian pelajari. Nah, kalian Pak Tantra beri waktu untuk belajar, berdiskusi boleh, jika ada sesuatu yang membingungkan boleh ditanyakan. Paham semuanya? Nah, untuk memberikan tambahan, saya juga menyajikan video pembelajaran yang telah saya buat sendiri sebagai sumber belajar yang telah saya susun sedemikian rupa. Nah, tadi kita sudah membaca uraian dari LKPD dan juga uraian materi yang Pak Tantra berikan. Sekarang Pak Tantra berikan materi tambahan biar kalian lebih ingat, lebih paham, yaitu tentang video pembelajaran yang telah Pak Tantra buat. Jadi video pembelajaran ini sebagai sumber belajar tambahan untuk kalian. Nah, silakan link yang telah Pak Tantra berikan kalian buka dan perhatikan baik-baik. Lihat videonya sesuai durasi yang telah tersedia. Dimulai dari sekarang. Tak lupa peserta didik mengerjakan tugas setelah mempelajari LKPD, juga video pembelajaran secara mandiri. Jika mereka tidak paham, saya persilahkan mereka bertanya.
Dalam kegiatan ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Sintaks awal pada model ini adalah mengajukan pertanyaan mendasar, menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah tentang kisah. Kemudian siswa mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah mengenai kisah Umar bin Khattab tersebut. Dalam prosesnya ini akan merangsang berpikir siswa secara kritis dan juga memiliki keberadaban. Kita sekarang memasuki inti pembelajaran kita. Tadi sudah Pak Tantra bagi kelompok. Nah, pembagian kelompok ini ada tujuannya. Kita hari ini akan melakukan pembelajaran berbasis Project Based Learning. Dari pembelajaran ini kalian akan menghasilkan sebuah proyek. Jadi sesuai topik yang Pak Tantra berikan, kalian membuat sebuah pertanyaan mendasar terlebih dahulu sebelum kalian menginjak tahapan berikutnya. Untuk kelompok pertama, Pak Tantra memberikan topik tentang biografi dari Umar bin Khattab. Prosedur kedua adalah mendesain perencanaan produk. Saya memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Hal yang ingin saya tekankan dalam proses ini adalah berpikir kreatif, kolaboratif, dan juga gotong royong. Nah, sekarang bagian kedua, kalian akan mendesain produk. Produknya berupa apa tadi yang Pak Tantra bilang? Berupa komik. Nah, langkah-langkah membuat komik bisa kalian pelajari di LKPD yang telah Pak Tantra berikan tadi. Ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Saya dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kreatif thinking siswa dan juga kolaborasi untuk saling bertanggung jawab. Sekarang kalian coba susun jadwalnya sesuai dengan kelompok kalian. Mau kerja kelompoknya kapan? Proyeknya akan diselesaikan kapan? Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tak cukup sampai di situ, saya juga memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini saya ingin menekankan pada kemampuan kolaborasi dan juga komunikasi peserta didik. Selanjutnya Pak Tantra akan memonitoring keaktifan kalian, perkembangan proyek kalian. Kalau ada yang kurang aktif, silakan laporkan ke Pak Tantra. Jika ada kesulitan atau mungkin kalian membutuhkan pertanyaan dan bantuan, silahkan sampaikan kepada Pak Tantra. Paham nggih? Oke, nggak apa-apa. Nyari inspirasi di internet nggak apa-apa. Contohnya mungkin mau bikin ilustrasinya bagaimana, boleh nyontoh. Ini Pak Tantra kasih contoh satu, contoh komik. Ini bentuk dialognya, ini karakternya. Jadi kalian bisa menyontoh dan bisa memodifikasi sedemikian rupa. Kira-kira jadwal untuk menyelesaikan proyek ini kapan? Minggu depan juga, kayak temannya. Oke. Jadi semuanya hari Senin. Oke, jadi hari Senin kalian selesaikan, kita presentasikan dan juga digambar lebih baik. Tahap kelima yaitu menguji hasil dari proyek peserta didik. Saya mempersilahkan anak-anak untuk mempresentasikan proyek mereka terlebih dahulu dan membahas kelayakan proyek tersebut. Hal yang ingin saya tekankan adalah menumbuhkan sikap mandiri, gotong royong, kolaborasi, dan juga komunikasi. Hasil komik yang telah kalian buat dipresentasikan di depan, dipaparkan kepada teman-teman kalian agar semuanya paham, agar semuanya mengerti. Paham nggih? Dan jika tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil karyanya. Nanti dari hasil karya tersebut kalian juga bisa memperbaiki hasil karya kalian yang sudah menjadi produk komik yang lebih sempurna. Komik ini terdiri dari 4 panel, dua tokoh, penggambarnya novel, dan kami bertiga membuat cerita. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan. Apakah komik itu akan diwarnai? Apa cuman itu saja? Ya, komik ini nanti akan kami warnai lebih bagus lagi. Dan terakhir adalah evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini saya membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasilnya. Selanjutnya saya dan peserta didik merefleksikan atau menyimpulkan hasilnya. Hal yang ingin saya tekankan dalam kegiatan ini adalah kolaborasi, komunikasi, dan berpikir reflektif. Sekarang kita memasuki tahap terakhir dari PJBL yang kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu karya yang luar biasa dari kelompok 1 yang telah dibuat. Jadi kelompok 1 tadi membahas topik tentang
biografi Umar bin Khattab. Terus, siapa nama ayah dan ibu Umar bin Khattab? Dan ternyata sudah dipaparkan secara sempurna. Tapi ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Secara desain sudah bagus, tapi perlu diberi pewarnaan. Dan mungkin ini nanti bisa lebih lanjut, bisa didesain lebih lanjut pakai Canva. Kalian bisa Canva loh, Baten? Bisa. Oke. Jadi nanti bisa didesain secara digital jika kalian bisa untuk membuat gambarnya lebih menarik dan bisa di-share di sosial media. Nah, pada kegiatan penutup, saya memberikan penguatan materi kepada peserta didik serta menyimpulkan hasil pembelajaran tentang kisah Umar bin Khattab. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki kegiatan penutup pembelajaran hari ini. Pak Tantra simpulkan dari tujuan pembelajaran dan juga hal-hal yang telah kalian lakukan tadi. Jadi pertama, Pak Tantra simpulkan bahwa biografi Umar bin Khattab itu lahirnya di Mekah. Jadi salah satu sahabat Nabi. Beliau awalnya itu tidak masuk Islam dan sangat membenci Nabi Muhammad. Saya juga menganjurkan peserta didik untuk menuliskan rangkuman materi pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini secara kontekstual dengan bahasa mereka sendiri tentang kisah Umar bin Khattab. Nah, sekarang kalian rangkum tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini, mulai dari LKPD, mulai dari video pembelajaran sampai dengan apa yang kalian temukan, baik yang telah Pak Tantra jelaskan atau kalian temukan secara mandiri. Agar lebih mendalam, saya memberikan tugas untuk menyempurnakan proyek komik dan harus diselesaikan oleh peserta didik dengan durasi pengumpulan maksimal 1 minggu. Hal ini berguna untuk umpan balik pada pembelajaran hari ini. Biar tugasnya semakin mantap, pembelajarannya semakin mantap, dan kalian semakin paham, silahkan mengisi LKPD tugas-tugas yang telah Pak Tantra sediakan di LKPD tadi. Nah, karena pembelajaran hari ini masih berhubungan dengan pembelajaran berikutnya, saya mengkomunikasikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Pada pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari Khalifah yang ketiga. Kemarin kita sudah mempelajari Khalifah yang pertama, siapa? Abu Bakar. Yang kedua dan yang ketiga kalian rencanakan, kalian pelajari, siapkan, baca di internet boleh, baca buku boleh. Kita akan mempelajari tentang kisahnya Utsman bin Affan. Siapa? Utsman bin Affan. Agar pembelajaran lebih memiliki kesan, saya memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah melakukan refleksi diri dan memiliki proyek yang memenuhi standar sebagai bentuk reward agar menumbuhkan motivasi belajar. Karena kalian sudah kerja sangat luar biasa dan juga membuat komiknya dengan usaha yang keras, Pak Tantra memberikan apresiasi untuk komik terbaik. Komik terbaik jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pada akhirnya saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup serta mengucapkan salam. Nah, sebelum Pak Tantra menutup pembelajaran agar ilmunya bermanfaat dan kita mendapatkan berkah dari Allah, mari kita membaca doa bersama-sama dan juga membaca doa penutup majelis yang akan dipimpin oleh Mbak Farah. Oke, pembelajaran Pak Tantra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.